Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-21. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17 dan ayat 18b. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui, kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 32. "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri,
tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghargai sejarah keselamatan. Manusia harus hidup berdasar sejarah, menjadi pelaku sejarah, dan menjadi penentu sejarah masa depan. Itu adalah sejarah dalam arti profan atau duniawi. Kita mengenal sejarah dunia, sejarah Indonesia, sejarah budaya, sejarah suatu bangsa, suku, bahasa, dan lain-lain. Itu ditulis dan diabadikan supaya orang dari pelbagai zaman kapan saja dapat mengetahui identitas, siapa dirinya, dari mana ia berasal, apa yang harus dilakukannya sekarang, dan kemana ia akan melangkah. Orang Kristen sendiri tak lepas dari sejarah. Kita amat menghargai sejarah keselamatan. Kitab suci sendiri berisikan sabda Tuhan. Tetapi sabda Tuhan itu terjadi dalam sejarah yang panjang, dari kekal sampai kekal,
dimulai dari penciptaan dunia dalam kitab Kejadian sampai kepada penciptaan dunia yang baru, Sion yang baru dalam kitab Wahyu. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama pada hari ini yang diambil dalam kitab Yosua berbicara tentang ajakan Yosua kepada umat Israel untuk kembali melihat sejarah mereka. Mereka dibebaskan dari penjajahan Mesir dan hidup secara merdeka di padang gurun. Kegembiraan keselamatan yang semula dielu-elukan setelah sekian lama berselang, kian menjadi pudar justru karena ditantang oleh kerasnya hidup di padang gurun. Mereka merasa seolah-olah ditinggalkan Allah. Tak heran, mereka tergoda untuk berpaling kepada dewa-dewi lain yang menurut pemikirannya bisa menunjukkan kuasanya dalam membebaskan mereka dari kesusahan padang gurun itu. Maka terjadilah bahwa mereka tergoda untuk kembali menyembah dewa-dewi yang dahulu disembah nenek moyang mereka di seberang sungai Efrat, atau dewa bangsa Amori, tempat mereka berdiam pada waktu perkataan Yosua disampaikan kepada mereka. Dengan tegas, Yosua pada akhir hayatnya memberi mereka dua pilihan, yakni menyembah dewa-dewa itu atau Allah Tuhan mereka. Tetapi Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Untunglah bangsa Israel sadar akan sejarah keselamatan Allah yang nyata di dalam hidup bangsa itu, dan mereka pada akhirnya memilih Tuhan Allah mereka. Kesadaran akan sejarah juga muncul dalam Injil Yohanes hari ini. Setelah Yesus berbicara tentang dirinya sebagai roti hidup dan para pengikutnya bisa memakan tubuhnya dan minum darahnya, banyak dari para pengikutnya saat itu tak mampu mencerna perkataannya. Perkataannya itu terasa keras, bukan karena bernada emosi atau marah, tetapi dalam arti sulit dicerna dan diterima. Tak mengherankan, banyak dari para pengikutnya meninggalkan dia. Lebih ekstrim lagi, Yesus menantang para rasul, katanya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Simon Petrus tahu persis akan sejarah bagaimana ia menjadi murid Yesus, bahkan berjalan bersama-sama dengan Yesus dalam karya pelayanannya. Ia tak lupa sejarah, malah menghargai sejarah, sehingga tetap ada dalam dirinya kesetiaan pada Yesus. Saudara-saudariku terkasih, kita perlu menghargai sejarah masa lalu yang membentuk diri kita. Banyak orang berjasa di dalam hidup kita. Kita tahu persis mengapa dan bagaimana kita dituntun sampai pada tahap sekarang ini, dan bagaimana Tuhan telah menuntun kita sampai sekarang ini juga. Hargailah sejarah hidup kita bersama Tuhan dan sesama, sehingga dalam diri kita ada kesetiaan dan iman yang dalam akan Tuhan dan hormat serta kasih terhadap sesama.
Semoga demikian. Amin.